Tujuan pembelajaran kali ini, satu, kalian dapat memahami bentuk umum dari persamaan kuadrat. Kemudian kalian juga dapat menjelaskan bentuk umum persamaan kuadrat. Apa itu persamaan kuadrat? Ya, persamaan kuadrat adalah persamaan yang terdiri atas satu variabel dengan pangkat tertinggi yaitu 2. Ya, variabelnya hanya satu, pangkat tertingginya 2. Bentuk umum dari persamaan kuadrat adalah a x kuadrat plus bx plus c sama dengan 0, dengan a tidak sama dengan 0 dan a, b, c itu anggota bilangan real, yang mana a adalah koefisien dari x kuadrat, kemudian b adalah koefisien variabel x, dan c adalah konstanta. Itu adalah bentuk umum dari persamaan kuadrat, ya. Oke, kita lanjut supaya kalian lebih paham. Ya, ini contoh. Ya, perintahnya tentukan nilai dari A, B, dan C pada persamaan kuadrat berikut. Ya, ini saya di bawah punya 3 persamaan kuadrat. Oke, sebelum kita tentukan nilai A, B, dan C-nya, kita kembali lagi mengingat bentuk umum dari persamaan kuadrat, ya. Bentuk umum dari persamaan kuadrat. Tadi ya sudah dijelaskan bahwa bentuk umum dari PK, ya, bentuk umum dari persamaan kuadrat alias PK adalah AX kuadrat plus BX plus C sama dengan 0. Ya, yang mana ya ini bentuk umumnya ya. Yang mana cirinya, oke, cirinya ada 2. Yang pertama, memiliki satu variabel. Satu variabel. Yang mana variabel ini yang dimiliki dia memiliki pangkat tertingginya 2. Pangkat tertingginya 2. Ya, cirinya ada 2 ya. Ya, kita cek ya satu persatu. Ketiga ini adalah PK. Ya, kenapa? Karena memenuhi bentuk umum dari PK, dari persamaan kuadrat. Oke, dia memiliki satu variabel. Contoh nomor 1 ya. Dia memiliki satu variabel yaitu hanya X, dan kemudian variabelnya itu memiliki pangkat tertingginya 2. Ya, ini 2 ya karena persamaan kuadrat. Ya, otomatis ya pangkat tertingginya ya harus 2. Kalau bukan 2 ya berarti bukan PK, jelas ya. Oke, kita lanjut. Tentukan nilai A, B, dan C-nya dari masing-masing PK ini. Oke, yang pertama nomor 1, kita akan tentukan nilai A, B, dan C-nya. Oke, cek. Perhatikan baik-baik dari bentuk umum PK, persamaan kuadrat. Ya, pertama A adalah koefisien dari X kuadrat. Jelas ya. Berapa nih koefisiennya? X kuadrat depannya berarti angka berapa nih? Kalau polos ya positif 1. Gampang ya. Next, yang B sekarang, nilai B. B itu adalah koefisien dari variabel X ya. Berapa variabel X koefisiennya? Ya ini ya. Min 2. Oh, Pak, kok di sini min, ini plus? Tidak apa-apa. Ya, ini sesuai kebutuhan walaupun tandanya nanti berbeda-beda, tapi tetap dia ini hanya bentuk umum. Ya, di sini bisa plus min, bisa plus min gitu ya. Balik lagi, nilai B-nya tadi adalah min 2. Paham ya? C sekarang C itu apa tadi? Konstanta. Ya, konstantanya yaitu bilangan yang tidak ada variabelnya, alias sendirian dia. Ya, berapa? Ini ya. Alias plus 1. Gampang ternyata. Bisa dong ya. Ya, ini supaya kalian lebih mengenal kayak apa sih, bagaimana sih persamaan kuadrat.
Next yang nomor 2, kita tentukan A, B, C-nya. A-nya berapa? Oke, mana A-nya? A itu tadi apa? Koefisien dari variabel X kuadrat ini ya, positif 3. Oke, next. Sekarang B. B-nya variabel koefisien dari variabel X. Mana? Ini. Positif 5. Gampang. Next, konstanta. Konstantanya berapa ini? Ya, konstanta mana? Ini. Ya, konstantanya ya. Min ini kepunyaannya 6. Ya, berarti min 6. C-nya konstantanya ya. Gampang. Next, yang ketiga. Saya punya 10x min x kuadrat sama dengan 0. Kita tentukan nilai A, B, dan C-nya. A-nya berapa? Awas, perhatikan baik-baik. A itu tadi apa? Koefisien x kuadrat. Mana x kuadrat? Oh, ini. Ya. Di depan x kuadrat walaupun dia tidak ada angka, ya padahal di sini ada angka 1. Gitu ya. Ya, berarti koefisien dari x kuadrat adalah ya ini sama tandanya. Tandanya ini min ini kepunyaannya x kuadrat. Berarti A-nya min 1. Bisa ya. B, sekarang B-nya. B itu tadi koefisien dari x variabel x. Ya mana ini 10. Ya, sekarang kita cek konstantanya. Wah, mana ada nggak bilangan yang tanpa variabel? Ada nggak? Oh, nggak ada di sini. Ya, di kiri ini nggak ada. Oh, karena nggak ada, kita anggap konstantanya adalah 0. Begitu ya. Mudah-mudahan kalian paham. Oke, supaya lebih paham saya tambah deh. Berarti nomor yang 4. Ya, saya punya misal saya punya x kuadrat min 25 sama dengan 0. Oke, ya. Kita tentukan nilai A, B, dan C-nya. A, B, C-nya. A-nya mana? Ini A ya. Sini ya. 1. A-nya 1. B-nya? B itu tadi apa? Koefisien variabel X. Oh, ada nggak variabel X? Yang pangkatnya cuma 1 nih. Kalau ini kan 2 pangkatnya. Oh, nggak ada. Ya, nggak ada. Kalau nggak ada berarti dia kita anggap 0 gitu ya. C, konstantanya. Berapa konstantanya yang berdiri sendiri bilangan? Oh, ini. Gampang. Min 25. Next, yang kelima deh. Saya punya tambahan ya. Saya punya misal x min 7 x kuadrat sama dengan 0. Oke. X min 7x sama dengan 0. Kita tentukan nilai A, B, C-nya. A, B, C-nya. Gampang ya, harus paham. Pahami baik-baik. A, sekarang A itu apa? Koefisien x kuadrat. Mana A ini? Min 7. B-nya mana? B-nya. B itu koefisien x ini. Depan x berarti ada angka berapa nih kalau polos? Ya, angka 1. Ya, positif 1 ya. Kalau nanti di sini ada min, ya berarti B-nya ini min 1 ya. Gitu ya, B-nya min 1 kalau ada min. Kalau nggak ada ya sama aja plus 1 gitu ya. C-nya sekarang kita lihat C. Ada nggak konstantanya nih di sini? Oh, nggak ada, ya udah berarti kita anggap 0. Begitu ya. Mudah-mudahan kalian paham, harus dicatat. Ya, kita lanjutkan. Manakah yang merupakan PK dari persamaan berikut ya? Saya punya 6 PK, maaf 6 persamaan. Kita tentukan mana yang merupakan PK alias persamaan kuadrat dan mana yang bukan. Oke, nomor 1 ya. Untuk menentukan yang mana merupakan PK, kita kembali kepada bentuk umum PK ini ya. Ya, dengan cirinya memiliki satu variabel, kemudian variabelnya itu punya pangkat tertingginya 2. Oke. Kita kembali ke sini. Nomor 1 kita cek apakah dia PK. Kita cek ya. X kuadrat plus 5 sama dengan 0. Kembalikan. Ya. Apakah dia punya satu variabel? Oh iya, ada satu variabel. Ya, yaitu X ya. Kemudian pangkat tertinggi dari variabelnya apakah 2? Kita cek. Oh iya benar ya, dia pangkat tertingginya 2. Maka dari itu ini adalah PK. Paham ya? Ya.
Kemudian kita bisa tentukan kalau dia tergolong PK, berarti A-nya berapa? A-nya siapa? A itu tadi apa? A adalah koefisien dari X kuadrat. Ini ya, koefisiennya berapa? 1, positif 1. B-nya ada nggak B-nya? B itu apa? Koefisien dari variabel X. Oh, tidak ada, maka dari itu dia kita anggap 0. C alias konstanta. Konstantanya mana? Bilangan yang berdiri sendiri tanpa variabel. Oh, ini ya, plus 5. Ya, tak perlu ditulis plus 5, nggak perlu ya, polos aja. Kalau polos sudah menandakan bahwa nilainya positif. Next, nomor 2, apakah tergolong PK? Kita cek ya, punya satu variabel. Oh iya, punya satu variabel, bener ya. Apakah pangkat tertingginya 2 variabelnya? Pangkat 2 bukan? Oh bukan, ya sudah jelas, ini adalah bukan PK ya, paham ya, dicatat ya. Yang ketiga, saya punya X kuadrat plus Y kuadrat min 3 sama dengan 0 ya. Apakah ini PK? Ayo kita cek. Apakah ini PK? Kita cek, punya satu variabel nggak dia? Ada X, ada Y. Oh, ada 2 variabelnya. Ya sudah jelas dia bukan PK. Gitu ya. Paham. Next, nomor 4. 1 min 2P kuadrat sama dengan 0. Apakah dia PK? Kita cek. Apakah dia punya satu variabel? Oh iya, variabelnya ada satu, yaitu P. Ya, apakah variabelnya pangkat tertingginya 2? Oh iya benar ya, pangkat tertingginya 2. Nggak ada lagi nih. Ya, ya sudah jelas ini adalah PK. Ya. A-nya berapa? Nah, A-nya mana? Nah, ini A-nya ya. A-nya adalah koefisien X kuadrat ya, alias P kuadrat ya. Variabel itu boleh apa aja ya, asal huruf ya, dari A sampai Z. Ya, di sini saya pakai P. Ya, sama aja ya. Berarti koefisien A atau nilai A adalah min 2. Kemudian B-nya bagaimana? Ada nggak nilai B? Nah, B itu variabel X atau variabel koefisien dari variabel yang berpangkat 1. Oh, nggak ada, berarti kita anggap 0. Gitu ya. Next, C-nya konstantanya bagaimana? Berapa nilai konstantanya? Oh, ini plus 1. Ya. Ingat ya, nggak usah ditulis plus 1. Polos aja udah pasti dia nilainya positif. Next, nomor 5. Awas ya, pahami baik-baik. Perhatikan baik-baik. Nomor 5. Apakah nomor 5 ini tergolong persamaan kuadrat? Kita cek. Oke. Apakah dia hanya punya satu variabel? Oh iya, punya satu variabel ya, hanya Y. Yang nggak ada lagi variabel yang lain. Apakah pangkat tertingginya 2? Sekilas ya, kalau kita lihat dari persamaan ini, pangkat tertingginya bukan 2 alias 1 ya. Ya, padahal ini bisa dirubah bentuknya ya. Ya, menjadi ya ini dikali silang. Gitu kan? Ya, dikali silang. Ya, Y ini adalah sama aja Y per 1 sebenarnya ya. Kita kali silang. Gitu ya. Berarti Y dikali Y gitu kan, sama dengan 1 kali 1. 1 kali 1 ya, Y kali Y ya, Y kuadrat sama dengan 1. Oke. Oh, di sini sekarang pangkat tertingginya 2. Oh, tapi bentuknya beda Pak dengan bentuk umum PK ini. Nah, sekarang supaya mengikuti bentuk umum ini, satunya dipindah ruas ya. Pindah, kita tendang ya, nemenin si Y kuadrat. Ya, ini bentuknya menjadi Y kuadrat. Ya, 1 ini kan positif. Kalau pindah ruas atau ditendang ke kiri, nilainya berubah kan jadi min 1. Ya, sama dengan, nah karena di sini sudah tidak ada, dianggap 0. Nah, perhatikan ya, ini seperti yang sebelumnya, mengikuti bentuk umum ya. Sudah jelas ya, bisa ditentukan A-nya berapa. A-nya ya ini ya, depan Y kuadrat, A-nya 1. B-nya ya ini kan sama kayak nomor 1 ya. Ini ya bentuknya ya. B-nya tidak ada ya, B-nya tidak ada, berarti dianggap 0. Kemudian C-nya, bagaimana C-nya? Ya ini ya, ini C-nya min 1 ya.
Oke, next yang nomor 6. Gimana nomor 6? Apakah dia merupakan PK? Kita cek apakah punya satu variabel. Oh iya, variabelnya hanya satu, yaitu X, ya. Sekarang bagaimana pangkat tertingginya? Apakah 2? Kita cek. Oh, di sini pangkat tertingginya 3. Ya sudah jelas ini bukan PK. Oke. Nah, tambahan deh nomor 7. Ya, supaya kalian lebih paham. Nomor 7 saya punya misalkan saya punya Y, jangan Y, sorry. Saya punya X sama dengan X kuadrat. Ya. Bagaimana kita cek nomor 7 ini apakah PK? Ya, perhatikan baik-baik. Nomor 7 ini hampir mirip dengan nomor 5 nih. Ya. Pertama, kita kembalikan dulu ke cirinya. Apakah hanya ada satu variabel? Oh iya, variabelnya ada satu, yaitu X. Apakah pangkat tertingginya 2? Oh iya benar, pangkat tertingginya 2. Sudah jelas sebenarnya ini PK. Tapi Pak, dia belum seperti ini bentuknya. Ya tidak ada sama dengan nolnya. Nah, ini bisa dirubah menjadi ya boleh X kuadratnya yang ditendang ke kiri atau X-nya yang ditendang ke kanan. Misal saya X kuadratnya yang ditendang ke kiri. Ya, ini kan asalnya jadi X sama dengan X kuadrat. Gitu ya. Saya tulis ulang ya. Misal X kuadratnya yang ditendang ke ruas kiri. Tadinya positif, kalau dipindah ruas jadi berubah tandanya menjadi X min X kuadrat sama dengan 0. Atau ini pun boleh, ya ini pun boleh menjadi, ya ini juga berlaku nanti di nomor 5 ya. Di sini ya, nih. Ya. Atau boleh juga ya, jika seperti ini X-nya yang ditendang ke sebelah kiri. Gitu ya. Sorry maaf, X-nya, variabel X ini yang berpangkat 1 ditendang ke sebelah kanan. Pindah ruas ke sebelah kanan. Gitu ya. Kalau pindah ruas ya berubah tanda. Tadinya ini X positif, maka ketika pindah menjadi min. Sudah selesai. Maka sama dengan, karena di sini nggak ada, ini adalah 0. Ya, gitu ya. Oke, mudah-mudahan kalian paham. Ya, berarti ini PK ya. Oke, ini PK. Oke. Mudah-mudahan kalian paham, dicatat. Untuk menguji kepemahaman kalian, saya beri kalian latihan soal. Ya, kalian kerjakan dengan sebaik-baiknya. Ya, silakan kalian kerjakan latihan berikut ya. Kerjakan dengan sebaik-baiknya. Untuk nomor 1 yaitu menentukan mana yang merupakan persamaan kuadrat dan yang bukan. Dan yang kedua, untuk pertanyaannya atau perintahnya menentukan nilai A, B, dan C dari persamaan kuadrat. Silakan kalian kerjakan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.